Sayuti Melik adalah pria yang lahir di Desa Kadilobo, Rejo Dani, Sleman, Jogja pada 25 November 1908. Ayahnya bernama Patro Pawiro yang lebih dikenal dengan panggilan Dulmaini, seorang pamong praja tingkat desa, sedangkan ibunya bernama Sumilah, seorang pedagang kain di pasar. Sayuti memiliki istri bernama Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti, seorang tokoh nasional. Ia mempunyai dua orang putra, yaitu Musafir Kurma Budiman dan Heru Baskoro. Sayuti memulai pendidikannya di Sekolah Angkoloro setingkat SD di Desa Serowolan sampai lulus mendapatkan ijazah di Jogja. Tahun 1920 sampai 1924 ia melanjutkan sekolah ke sekolah guru di Solo. Namun, beberapa bulan sebelum studinya selesai, ia ditangkap oleh polisi rahasia Belanda sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Saat itu, ia baru berusia 17 tahun dan penangkapan tersebut tidak mematahkan semangatnya untuk belajar sendiri dengan semboyan belajar sambil berjuang. Sayuti Melik mulai tertarik dengan dunia politik. Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, Sayuti sempat belajar di Universitas Indonesia pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, walau hanya sebentar. Tahun 1923, Sayuti mulai menulis di surat-surat kabar, di antaranya Islam Bergerak yang terbit di Solo, Sinar Hindia yang terbit di Jogja, dan Sinar Hindia yang terbit di Semarang. Melalui tulisannya tersebut, Sayuti berharap mampu mempengaruhi pendapat masyarakat karena tulisannya berisi kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pernah berkali-kali di penjara. Dalam hidupnya, Sayuti Melik berkali-kali mengalami pahitnya penjara, bahkan sampai di luar negara. Mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Sebelum mengetik naskah proklamasi, Sayuti duduk bersama Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Soekarni. Peserta rapat yang lain duduk terpisah agak jauh dari mereka berlima. Dalam proses penyusunan naskah tersebut, yang banyak berbicara adalah Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, sedangkan Bung Karno tersebut yang kemudian menjadi konsep awal naskah proklamasi kemerdekaan. Naskah tersebut kemudian dirundingkan lebih lanjut oleh golongan muda dan golongan tua, hingga akhirnya Sayuti mengungkapkan idenya agar Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Seluruh peserta menyetujui pemikiran Sayuti dan Bung Karno, kemudian meminta untuk mengetik teks proklamasi di ruang lain dengan mengubah beberapa kata, salah satunya mengubah wakil bangsa Indonesia dan ditambahkan dengan Soekarno-Hatta. Setelah selesai diketik, naskah tersebut kemudian dibacakan di depan rapat, disetujui serta ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Naskah resmi teks proklamasi yang diketik Sayuti Melik pun dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 WIB pada pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.